pangkat rendah bisa memimpin pangkat tinggi misalnya. Itu juga suatu dilema yang kami dapatkan di lapangan. Jadi memutuskan seolah-olah meredupkan semangat kita bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, kami secara kebutuhan lapangan, pegawai, itu kurang. Formasinya kurang. Kompetensi pegawai yang diharapkan pun kurang. Dari jumlah saja tidak cukup, apalagi kompetensinya. Sehingga kalau dibilang the right man and the right place, kami nggak dapat itu. Itu yang selanjutnya. Kemudian kekurangan ini sebetulnya ada formasi pegawai baru yang baru fresh in the open. Ini yang datang baru-baru. Tapi kok cepat sekali mereka sekolah ya. Akhirnya meninggalkan juga bantuan mereka kepada kami gitu di NTT. Saya ini S1 98 sampai bergabung di Kementerian Pekerjaan Umum, saya dapat S2-nya itu 12 tahun, Pak. Baru saya diizinkan tugas belajar atau dapat beasiswa. Tapi ini kok bisa ya? Kurang dari 2 tahun atau 5 tahun lah. Kok bisa diizinkan untuk sekolah? Padahal harapan kami, mereka lah membantu kami di lapangan sesuai dengan kemampuannya, pendidikannya. Nah, yang ketiga, tenaga tadi yang saya sampaikan tadi, kalau dulu dibandingkan kami di tahun 98, begitu kami selesai sekolah langsung di lapangan, Pak. Langsung ke medan tempur, menghadapi sesuai dengan pendidikan kami. Tapi sekarang mereka di posisi di administratif. Tidak ditempatkan padahal di lapangan yang kami butuhkan. Nah, saya bersyukur di tempat saya ini ada 2 genmut yang kuat menurut saya, yang akhirnya dipakai di tingkat satker. Tapi kami kekurangan. Nah, ini harapannya seperti apa gitu loh. IDP ini apakah harapnya ke sana, hasil akhirnya, pemetaannya, atau ada yang lainnya. Karena ceritanya ini dalam model yang berbeda di masa-masa sekarang ini. Dulu kami sudah dapat the right man and the right place. Tapi ternyata nggak sesuai juga gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik Pak Ferdinand, ini pertanyaannya ini ya, memang problematika pembinaan SDM ini. Mungkin tidak hanya di Bapak saja, mungkin keseluruhan PUPR sama ini Pak. Pertanyaan Bapak terkait dengan stankom jabatan di masing-masing jabatan. Kok bisa nih, misalkan yang lebih muda kok bisa naik duluan, misalkan seperti itu. Terus kedua kebutuhan pegawai, terus ketika evaluasi penempatan pasca tugas belajar. Saya lihat ini nangkepnya seperti itu, Bu Azizah. Mungkin bisa dibantu saya Pak, Bu Azizah. Silakan Bu Azizah. Baik, mohon izin. Ini akhirnya kita diskusi ya Pak Ferdinand, sangat bagus sekali Pak. Ini menggambarkan memang tidak hanya di tempat Pak Ferdinand, ini keluhan yang selalu kami dengar pada saat kami ke balai-balai Pak. Jadi bukan hanya di tempat Pak Ferdinand, ini pun ada di balai-balai, terutama balai-balai baru Pak. Balai-balai baru yang dibentuk ya. Kemarin saya ke Balai Banten, stafnya di satu PPK ada 30 orang katanya Pak. 30 orang di PPK. Hanya saja PNS ada 10 orang. 2 orang OB, 2 orang pengemudi, 6 orang sisanya. 3 orang mau pensiun. Sisa 3 orang lagi Pak. Yang bisa kerja itu hanya 3 orang PNS-nya. Dari 30 pegawai yang ada di satu PPK. Gimana nggak pusing itu PPK-nya Pak? Saya mungkin gambaran di Pak Ferdinand, atau ada juga PPK-PPK lain tidak jauh beda. Makanya Pak Hendis tadi sampaikan ini permasalahan serupa di semua kepegawaian kita Pak. Krisis pegawai, termasuk pegawai kompeten, pegawai yang bisa membantu PPK Kasatker kita di lapangan ya, yang ujung tombak kita juga. Ini pertanyaannya terkait ketidakjelasan karir PNS. Betul Bapak, ini PR yang kami coba selesaikan saat ini perlahan. Sebenarnya seharusnya bolanya sudah dari dulu Pak, terkait pola karir PNS, standar kompetensi kami di tingkat pusat sudah mengajukan revisi standar kompetensi baru. Namun sejauh ini memang baru mencakup struktural Pak, karena SOTK yang kemarin kita coba penuhi dulu untuk SOTK pusat.
Nah, untuk Kasatker PPK masih merujuk di Stankom yang lama. Dan ini Stankomnya tingkatnya kalau nanti kita lihat di Permen 7, Pak, untuk Kasatker PPK ini setidaknya ada di level 3 atau 4. Untuk level 3, 4 di satu kamus. Nah, cuma penentuannya memang tidak di SK-kan. Salahnya itu mungkin Pak Ferdinand. Makanya jadi kalau Pak Ferdinand tadi bilang ketidakjelasan ya untuk standar kompetensinya. Nah, kami sengaja Pak tidak mengotakkan dulu untuk perkenalan pertama ini Pak. Karena saat ini kami mau mengenalkan terlebih dahulu kepada pegawai bahwa ada